Bu Vida, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya mengamati kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Ya Bu. Adapun tujuan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya itu Bu Vida mengajar di kelas, supaya Bu Vida lebih percaya diri dan lebih mampu memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi muridnya. Adapun pada pertemuan berikutnya nanti yaitu kegiatan observasi, yaitu saya akan melakukan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Begitu ya Bu? Ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Vida. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran. Di antaranya peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis alat ukur panjang dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kegunaan 4 jenis alat ukur panjang tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran panjang benda-benda di lingkungan sekitar. Baik, itu tujuannya ya Bu, ada 3. Nah, sekarang area pengembangan mana yang hendak dicapai dalam pembelajaran Ibu nanti? Ada 2 yang ingin saya capai, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan diharapkan anak-anak mampu menganalisis dan memahami kegunaan jenis-jenis alat ukur panjang baku. Sedangkan area keterampilan diharapkan anak-anak mampu mengukur benda-benda dengan alat ukur tersebut. Oke, berarti ada 2 yang fokus pengembangan yang ingin dicapai ya Bu ya. Kayaknya sangat menarik ini Bu. Coba saya ingin mengetahui rancangan atau strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Mungkin dari model pembelajaran, metode, atau strategi pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional seperti yang pernah Bu Yusmi sampaikan pada saat sosialisasi. Kemudian anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan dan gaya belajar mereka. Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Jadi untuk strategi pembelajaran Bu Vida akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk model pembelajaran dengan model PBL serta menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Luar biasa rancangan pembelajaran yang Bu Vida buat. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk media, saya akan menggunakan alat ukur panjang seperti meteran pita, penggaris, meteran saku, laptop, proyektor, PowerPoint, LKPD, dan lembar evaluasi. Kira-kira kapan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran Ibu? Rencananya besok pagi Bu, hari Kamis. Oh, baik Bu. Besok saya akan ke kelas Ibu untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi pada kegiatan pembelajaran. Nanti setelah kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi atau setelah pembelajaran. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang
Ibu dapatkan dari percakapan ini? Banyak sekali Bu Yos yang saya peroleh dari percakapan ini. Di antaranya saya akan lebih fokus pada area pengembangan, pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Nah, saya jadi kepikiran, kebetulan kan kita sedang ada Pak Tukang untuk memperbaiki parkir sepeda. Saya rencananya akan mengajak anak-anak untuk mewawancarai Pak Tukang bagaimana cara menggunakan alat ukur yang digunakan oleh Pak Tukang itu, khususnya meteran saku. Pasti kegiatan ini akan lebih mengena dan berkesan bagi anak. Wah, bagus sekali ya Bu. Alhamdulillah banyak ide yang semula tidak terpikirkan. Dengan percakapan tadi bisa muncul dan semoga dapat diaplikasikan pada pembelajaran nanti ya Bu. Iya Bu. Ya baiklah Bu, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita cek absen terlebih dahulu. Seperti biasa ya, jika Bu Vida panggil namanya, silakan angkat tangannya dan ucapkan hadir. Ahmad Lintang, Hadir. Evrilia Queen, Hadir. Fahrizal Azam, Hadir. Habib. Hadir. Alhamdulillah semua siswa hadir hari ini dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Untuk memupuk jiwa kita terhadap bangsa kita yang besar ini ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3, setelah itu kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Oke. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillah ya, hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena murid-murid kelas 3 semuanya dalam keadaan sehat. Supaya kita makin semangat lagi belajar hari ini, mari kita tepuk semangat, oke? Oke. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Nah, Bu Vida ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Hal baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Ya, Intan? Saya habis membaca buku cerita. Oke, bagus sekali. Jadi membaca buku cerita banyak manfaatnya ya, bisa menambah pengetahuan kita. Siapa lagi yang sudah melakukan hal baik? Ya? Saya udah berinteraksi. Alhamdulillah. Jadi Jelita sudah piket kelas, sudah membersihkan ruang kelas bareng teman-teman sehingga ruangan kita terlihat bersih dan belajar kita menjadi nyaman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bikin kesepakatan belajar dulu ya. Yang pertama, memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Sepakat? Yang kedua, mengacungkan jari ketika mau bertanya atau menjawab pertanyaan. Sepakat? Sepakat.
ada beberapa gambar yang Bu Vida tayangkan. Kira-kira yang bawah ini gambar apa ya? Kalau Bu Vida punya pertanyaan seperti ini, termasuk benda apakah ini? Hebat kalian. Ini adalah beberapa contoh benda pada. Nah, sekarang ada dua orang laki-laki yang sedang sibuk ngapain ya? Kita lihat gambar yang pertama, apa yang sedang diukur? Gambar yang kedua, apa yang diukur? Coba perhatikan, alat ukur yang digunakan, apakah alat ukurnya sama? Berbeda. Dari segi bentuknya ada sudah berbeda ya. Yang pertama, mengukur menggunakan siapa yang tahu? Yang kedua? Betul sekali. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Khususnya kita akan belajar tentang alat ukur atau jenis-jenis alat ukur panjang dan cara menggunakannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis alat ukur panjang baku dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kegunaan 4 jenis alat ukur. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran panjang benda-benda di sekitar dengan satuan baku dengan baik. Kenapa kita harus belajar materi ini hari ini? Karena ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Manfaat belajar kita hari ini adalah dapat menggunakan alat ukur panjang yang sesuai dan mengatasi masalah sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada 3 gambar dalam tayangan ini. Siapa yang tahu? Gambar yang pertama kira-kira gambar apa? Mengukur jalan. Ada seorang yang sedang mengukur jalan. Yang kedua? Menjahit. Terus yang dikalungkan di lehernya apa ini? Berarti penjahit juga butuh alat ukur ya? Iya. Terus gambar yang ketiga? Kelihatan ada seorang laki-laki, mungkin dia lakukan ya, dia sedang mengukur tembok menggunakan alat ukur. Jadi ada beberapa jenis alat ukur panjang ya. Yang pertama adalah penggaris, yang kedua meteran pita, yang ketiga meteran saku, dan yang keempat ada meteran gunung. Ada berapa? Dan setiap alat ukur ini memiliki manfaat sendiri-sendiri. Jadi beda benda yang digunakan atau benda yang akan diukur, nanti alat ukur yang digunakan berbeda. Kita mulai dari penggaris. Biasanya penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dengan ukuran yang standar atau kecil. Contohnya apa misalnya? Mengukur buku bisa? Terus yang kedua, meteran pita. Biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur lingkar pinggang, panjang baju. Pernah jahitin baju? Pernah. Jadi sebelum baju kalian dibuat, penjahit akan menggunakan alat ukur namanya meteran pita untuk mengukur seperti panjang baju kalian, panjang lengan, seperti itu ya. Terus yang ketiga meteran saku. Nah, meteran saku adalah meteran yang biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu, tinggi pintu, lebar jendela, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, meteran gulung. Sudah pernah lihat belum? Sudah ya, meteran gulung itu meteran yang biasa dipakai untuk mengukur tanah atau lapangan. Jadi bidangnya luas. Kita nggak bisa pakai penggaris karena sangat luasnya, jadi kita gunakan meteran gulung. Jadi di sini Bu Vida punya beberapa contohnya ya. Ini tadi namanya apa? Penggaris. Terus yang kedua? Kita. Yang ketiga? Oke, sekarang
Yang kedua, meteran pita. Biasanya digunakan oleh siapa? Jadi kita akan diukur sebelum menjahitkan baju, misalnya ya panjang badan kita seperti itu. Terus yang ketiga, apa ini tadi namanya? Biasanya dipakai oleh pak tukang untuk mengukur. Kita misalnya mau bikin jendela ya, kita ukur jendelanya berapa seperti itu. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi ini namanya? Ini namanya? Dan yang ini? Oke. Setelah kita tahu jenis-jenis alat ukur panjang, selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengukurnya? Sudah ada yang bisa? Sudah. Yang lebih mantap lagi ya, lebih diajari ya. Kita pakai alat ukur ini dulu. Apa namanya tadi? Garis. Di sini Bu Fida punya sebuah buku. Bagaimana cara mengukur buku, panjang buku ya, menggunakan penggaris ini? Langkah yang pertama adalah letakkan angka 0. Kita cari angka 0. Nah, di sini angka 0-nya ya, yang ada di ujung penggaris. Nah, yang kedua, letakkan penggaris di sepanjang sisi benda yang akan diukur. Kita mau mengukur buku, panjang buku. Jadi kita letakkan seperti ini. Dan yang ketiga, kita baca pada angka berapakah yang ditunjukkan dalam penggaris. Ini ada angka 20. Berarti panjang dari buku ini berapa? 20. Kita cek lebarnya ya. Kita lakukan cara yang sama. Dicari angka 0-nya, penggarisnya kita pasang di sini. Dan menunjukkan angka 16. Berarti lebar bukunya berapa? 16. Satuan panjang yang digunakan di sini apa? Sentimeter atau meter? Iya, sentimeter. Jadi panjang bukunya 20 cm. Lebar bukunya 16 cm. Oke, hebat sekali kalian. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi tadi ada beberapa alat ukur yang sudah Bu Fida tunjukkan ya. Terus Bu Fida juga udah memberitahu cara mengukur salah satu benda menggunakan salah satu alat ukur panjang, yaitu penggaris. Kegiatan kita selanjutnya adalah Bu Fida akan membentuk kelas ini menjadi 3 kelompok. Paling ujung kelompok 1, kelompok 2, dan yang sebelah sini kelompok 3. Apakah yang akan kalian lakukan? Akan Bu Fida jelaskan, tapi sebelumnya di sini saya bagikan dulu KTP-nya setiap kelompok 1. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Jangan dikerjakan dulu sebelum Bu Fida jelaskan apa yang harus kalian lakukan. Jadi yang pertama, pilihlah alat ukur panjang baku di bawah ini sesuai dengan benda yang kamu ukur. Jadi di sini ada alat ukur penggaris, meteran pita, meteran saku, rometer ya, meteran sulung. Dan di sini ada beberapa benda yang akan kalian ukur. Yang pertama adalah panjang papan tulis. Yang kedua adalah tinggi salah satu temanmu. Jadi misalnya coba sini. Nah, tadi berdiri kita ukur, tapi menggunakan alat ukur apa ya? Nanti disesuaikan deh. Terus yang ketiga, silakan duduk. Panjang meja. Dan yang terakhir panjang lengan salah satu temanmu. Jadi di sini nanti kita salah satu temannya kita ukur lengan. Ya, panjang lengannya berapa? Oke. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian tulis hasil diskusi kalian, hasil pengukurannya di lembar jawab yang sudah Bu Fida berikan ya. Setelah itu akan kita bahas satu persatu dari setiap kelompok. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, selamat mengerjakan. Di sini mengukur buku ya. Gimana caranya? Ya. Dari 0, terus lihat. Berapa ini? Oke, 21. Silakan dicatat di sini ya nanti ya. Berarti panjang bukunya adalah 21. Oke, di
di sini Mbak Susi akan mengukur panjang lengannya Mbak Evril. Berapa Mbak? 43. Iya, jadi kalau mengukur panjang lengan menggunakan meteran Nitita. Oke, bagus. Bisa dilanjutkan ya. Teman-teman mau mengukur panjang papan tulis pakai meteran 1. Berapa di sini Mas? Oke, 120 cm. Nah, silakan duduk. Sudah selesai? Sudah. Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi. Di sini nanti kalian akan memilih salah satu anggota kelompoknya untuk mewakili maju ke depan dan membacakan hasil diskusi kalian. Yang pertama, kelompok berapa ya? Oke, kelompok 2. Siapa yang mewakili? Jelita, silakan Mbak maju ke depan. Dibaca yang keras ya, biar teman-temannya dengar. Sebelah sini. Panjang papan tulis meteran 120 cm. 2. Panjang meja meteran kita 44 cm. Ada dengan salah satu temanmu. Meteran kita 47 cm. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju presentasi ya, dan hasilnya sangat luar biasa. Kalian hebat. Supaya hari ini kita makin semangat lagi, kita tepuk semangat lagi mau? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Nah, tadi kan salah satu alat ukur yang kita gunakan adalah penggaris. Sekarang Bu Vida mau tanya, penggaris ini terbuat dari apa ya? Sekarang kita cari yuk benda di sekitar sini yang terbuat dari bahan yang sama dengan penggaris ini. Yang terbuat dari plastik apa? Ayo. Iya, botol minum. Ada lagi? Tempat pensil, bagus sekali. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kalian. Jadi banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah kita berada di penghujung kegiatan kita hari ini. Bu Vida mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang, bahagia? Selanjutnya, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Apa ya? Kita udah belajar apa aja tadi ya? Mengenal macam-macam alat ukur. Terus, hal apa yang paling menarik yang telah kalian pelajari hari ini? Waktu diskusi tadi yang paling menarik apa? Ukur apa tadi yang di sini? Ukur meja. Seru ya, jadi kita bisa tahu panjang mejanya berapa. Dan yang terakhir, kesulitan apa yang kalian hadapi? Mengukur papan tulis. Iya, kenapa? Karena papan tulisnya tinggi, secara kita pendek. Jadi untuk bantuan ya tadi untuk mengukur papan tulis, naik di atas meja. Tapi tetap senang. Iya. Tetap senang ya. Kesimpulan kita hari ini adalah ada banyak alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur satuan panjang. Ada berapa tadi? Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke. Nanti saat kalian pulang ke rumah, silahkan kalian coba mengukur benda-benda yang ada di dalam kamar kalian ya. Minimal 3 buah benda. Silahkan diukur menggunakan alat ukur yang kalian punya di rumah. Itu untuk tugas rumah ya. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum pembelajaran kita tutup hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Waalaikumsalam Bu Yos, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Vida berkaitan dengan jalannya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan mencari solusi bersama atas kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Siap ya Bu ya? Iya Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terhadap jalannya pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Untuk awal-awal jelas ya saya merasa canggung, agak tegang karena Bu Yusmi ada di belakang saya untuk mengobservasi saya. Tapi karena biasanya itu lama-kelamaan bisa terbiasa, jadi alhamdulillah semuanya bisa tetap berjalan dengan lancar dan anak-anak pun antusias dalam pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Baik Bu, berarti bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang hendak Bu Vida capai dan langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan diharapkan anak-anak mampu menganalisis dan memahami kegunaan jenis-jenis alat ukur baku. Sedangkan area keterampilan diharapkan anak-anak mampu mengukur benda-benda dengan alat ukur baku sesuai dengan jenisnya dan kegunaannya. Kalau untuk langkah-langkah yang saya persiapkan, yaitu saya merancang RPP, bahan ajar, menyiapkan media pembelajaran seperti PPT atau PowerPoint, LKPD, soal-soal evaluasi, laptop, proyektor, buku pendamping, dan alat tulis. Tentunya hari sebelumnya saya mengirim bahan ajar kepada siswa melalui grup WA, seperti itu. Oke Bu Vida, berarti area pengembangan difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, area pengembangan mana yang telah tercapai dari kedua yang diharapkan? Apakah keduanya sudah tercapai atau mungkin salah satu atau bagaimana Bu? Alhamdulillah untuk keduanya sudah tercapai Bu. Jadi di sini anak-anak sudah bisa menganalisis jenis-jenis alat ukur baku dan bisa menggunakannya melalui kegiatan praktik. Namun masih ada beberapa yang belum maksimal. Oke, ternyata sudah tercapai, namun masih ada yang belum maksimal ya Bu. Menurut Ibu, bagian mana yang dirasa kurang maksimal? Atau mungkin kendala-kendala atau hambatan apa yang membuat pembelajaran kurang maksimal? Mungkin masih ada banyak siswa yang belum aktif. Terus mereka juga masih menunggu hasil kerja dari teman-teman kelompoknya. Oke Bu Vida, terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan Bu Vida terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Nah, sekarang akan saya bacakan hasil pengamatan saya. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya itu menggurui atau bagaimana, saya hanya menyampaikan apa yang saya amati. Semoga bisa dijadikan pembelajaran bersama-sama ya Bu. Iya Bu. Terus sebentar ya Bu, menurut Ibu apa yang menyebabkan kekurang aktifan siswa tersebut Bu? Kemarin setelah pembelajaran, saya mendapat laporan dari beberapa siswa bahwa anak-anak dari kelompok 1 ada yang sedang bermusuhan karena ada salah satu anak yang penggarisnya dipatahkan oleh temannya sehingga mereka menjadi tidak akur. Nah, jadi sedikit kurang kompak seperti itu. Efeknya dalam kerja kelompok menjadi kurang maksimal. Selain itu, memang ada 1-2 yang terlalu aktif. Mereka sangat jahil dengan teman-temannya, seperti mencari perhatian, seperti itu. Oh iya, berarti kira-kira
adakah ide atau gagasan yang akan Ibu terapkan agar anak tersebut lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran atau treatment untuk mengatasi kendala tersebut, Bu? Ya Bu, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan untuk kasus anak yang bermusuhan tadi. Sudah saya klarifikasi dan kedua anak tersebut akhirnya sudah baikan dan saling memaafkan. Mereka bisa rukun kembali. Sedangkan untuk anak yang usil dan jahil tadi yang suka cari perhatian sama teman-temannya itu dikarenakan dia merasa kurang perhatian dari kedua orang tuanya karena efek dari orang tua yang broken home. Rencananya setiap pembelajaran saya akan memberikan perhatian khusus untuk dia, seperti itu. Oke. Tapi apakah menurut Ibu cara tersebut itu sudah cukup menangani permasalahan tersebut? Atau mungkin punya cara lain? Misalnya cara-cara yang lebih efektif lagi. Oh iya Bu, rencananya di sini sebelum pembelajaran saya akan menanyakan kesiapan belajar dari anak-anak, mulai dari suasana hati murid-murid, pembagian kelompok, dan fokus belajar anak sehingga anak merasa nyaman saat proses pembelajaran. Wah, setelah mendengar penjelasan Bu Vida, saya jadi optimis dan yakin hasilnya pasti akan menggembirakan. Betul sekali Bu, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus memahami kondisi dari siswa, apakah dalam kondisi bahagia atau tidak. Karena itu sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Namun, ada yang perlu digarisbawahi Bu terkait rasa kasih sayang terhadap anak didik. Khususnya jika kita terlalu mengarahkan anak, itu mereka akan semakin takut untuk berkreasi, sehingga mereka itu akan seolah-olah pasif. Jadi berikanlah mereka kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan keinginan mereka. Namun jika ada sesuatu yang menyimpang, barulah kita berperan untuk meluruskannya. Satu lagi ya Bu, ini ada sedikit masukan Bu. Intinya begini Bu, untuk memberikan arahan kepada siswa ketika berdiferensiasi produk membuat hasil pekerjaan. Jadi anak-anak itu bisa hasil pekerjaannya itu tidak harus sama Bu. Jadi karena mereka kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita bisa memberikan kebebasan mereka dalam membuat laporan atau membuat hasil tugasnya itu. Jadi kita bisa kita suruh hasilnya kelompok berupa puisi, berupa pantun atau lagu, atau juga bisa dengan cerita. Jadi siswa belum seutuhnya mendapatkan kebebasan dalam melaporkan hasil karya. Tadi pembelajaran yang Bu Vida lakukan kan mereka tadi mengumpulkan tugasnya sama ya Bu ya, belum dibuat berbeda. Jadi itu saja Bu yang saya kekurangannya. Tadi seolah-olah itu guru masih mendominasi arahan dari dalam ini mengerjakan tugas itu masih didominasi oleh guru. Oke, terima kasih Bu Yus atas masukan dan ide-idenya sehingga bisa menambah wawasan saya untuk yang semula saya belum paham. Jadi sekarang saya menjadi paham dan lebih percaya diri untuk menata kegiatan saya dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya Bu Vida, sama-sama. Jadi sebenarnya Bu Vida ini sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Mungkin karena kemarin Bu Vida itu banyak tugas, kurang fokus, banyak kesibukan, jadi kurang percaya diri saja. Ide-ide itu bisa muncul ketika kita bisa berbincang-bincang santai, sehingga yang awalnya pikiran buntu menjadi cerah karena cairnya suasana. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya terhadap pembelajaran yang sudah baik ini? Tentunya ada inovasi-inovasi baru yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran tidak monoton, yang bisa membuat anak-anak semakin
tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bu Vida? Intinya saya akan tetap mempertahankan pembelajaran yang memang dirasa sudah baik Bu, dan lebih mengedepankan kebutuhan anak-anak dengan berdiskusi dengan anak, misalnya pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan sehingga membangun chemistry yang baik, serta bertukar pikiran dengan bapak atau ibu guru yang lain untuk memperoleh ide-ide yang bisa saya terapkan pada kelas, seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Memang kolaborasi itu sangat dibutuhkan demi tercapainya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Semoga kita tetap solid dan kompak ya Bu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Vida atas jawaban-jawabannya. Semoga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Saya tunggu cerita-cerita baiknya ya dari Bu Vida ya. Iya Bu. Terima kasih Bu atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi. Demikian rangkaian acara percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Semua telah berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Vida. Dan akhirnya kegiatan ini kita tutup dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Bu Vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.